hingga akhir hayat. Secara fisik, individu dewasa akhir menghadapi berbagai penurunan di tubuh, termasuk menurunnya daya penglihatan dan pendengaran, kekuatan otot, keseimbangan dan daya tahan tubuh. Penyakit degeneratif seperti artritis, diabetes, penyakit jantung, dan demensia menjadi lebih umum pada tahap ini. Absen. Selanjutnya perubahan fisik, kognitif, Absen dan sini. emosional. Iya. Perubahan fisik dewasa awal usia Jadi pada jaringan, Cok. tidak program optimal, mulai risiko gaya hidup tidak sehat. Dewasa matia, Bagaimana bota ini? pendengaran, elastisitas kulit, dan dewasa akhir penurunan kekuatan otot, tulang rapuh, lebih rentan penyakit kronis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Asmin. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya yang terdiri dari dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, apakah pembagian 3 tahap perkembangan dewasa awal, matia, akhir masih relevan dalam konteks masyarakat modern yang semakin fleksibel secara usia dan peran sosial? Jawabannya adalah pembagian tahap perkembangan dewasa menjadi 3 bagian: dewasa awal, matia, dan akhir. Secara tradisional digunakan untuk memahami perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang terjadi dalam rentang usia tertentu. Namun dalam konteks masyarakat modern yang semakin fleksibel secara usia dan peran sosial, pembagian ini mulai dipertanyakan relevansinya. Harapan hidup yang lebih panjang, perubahan pola kerja dan pensiun, serta pergeseran nilai-nilai keluarga menyebabkan batas usia antara tiap tahap menjadi kabur. Seseorang bisa menikah, memulai karir, atau kembali bersekolah di usia yang tidak lagi mengikuti pola konvensional. Selain itu, peran sosial yang dahulu banyak orang di usia 40-60 tahun kini menjalani peran ganda sebagai pengusaha anak dan perawat orang tua, yang menunjukkan bahwa pengalaman perkembangan dewasa tidak selalu linear. Oleh karena itu, meskipun pembagian tahap dewasa masih berguna secara teoritis, pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual diperlukan untuk memahami dinamika kehidupan dewasa di era modern. Dan pertanyaan yang terakhir adalah, apa tantangan dan kesempatan yang dihadapi oleh manusia dewasa dalam mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan hidupnya? Jawabannya adalah, manusia dewasa menghadapi berbagai tantangan dan kesempatan dalam mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikut penjelasannya dalam bentuk. Pada tahap kedewasaan, individu menghadapi tantangan yang kompleks seperti tekanan ekonomi, tuntutan pekerjaan, tanggung jawab keluarga, dan kebutuhan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Perubahan sosial dan teknologi yang cepat juga dapat menimbulkan stres dan memerlukan kemampuan adaptasi tinggi. Di sisi lain, usia dewasa juga memberikan berbagai kesempatan seperti kematangan emosional, stabilitas karir, serta jaringan sosial dan pengalaman yang lebih luas. Kemampuan mengambil keputusan secara mandiri dan peluang untuk mengembangkan potensi diri seperti melanjutkan pendidikan atau berwirausaha menjadi modal penting dalam mencapai tujuan hidup. Dengan dukungan lingkungan yang positif dan strategi pengelolaan diri yang baik, manusia dewasa dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan dasar maupun aktualisasi diri. Mungkin hanya itu jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.